satu lagu hits yang pernah saya buat. Jadi ada triknya nggak sih bikin lagu hits? Kita coba ya. Bikin lagu hits cara Kangga. Ya, kalau kemarin Angga udah sempat ngobrolin seputar gimana caranya ya kalau misalnya kita mau bikin lagu. Buat para pemula yang pengen bikin lagu, pasti kemarin udah mulai coba-coba kan bikin lagu gimana caranya, apa itu namanya verse, apa itu namanya song, apa itu namanya ref gitu ya. Bahkan ada pre-chorus atau juga ada bridge. Nah, sekarang kita mau bahas sesuatu tentang bagaimana sih cara bikin lagu hits. Aduh, kayaknya kalau bikin lagu hits itu bukan sesuatu yang gampang gitu ya. Karena memang lagu hits itu kan satu memang karena lagunya bagus, yang kedua ada keberuntungan di situ. Tapi walaupun itu ada yang namanya keberuntungan, gak ada salahnya kita coba bikin formula gimana caranya ya kita bisa bikin lagu hits. Walaupun ini nggak 100% pasti berhasil begitu. Yang pertama yang biasanya ngelakuin ketika mau bikin lagu adalah gimana caranya pas bikin lagu itu udah kebayang gitu ya ketika nanti dibawain untuk manggung atau juga dibawain ketika perform, semua orang itu bisa ikut nyanyi, sing along gitu ceritanya. Jadi lagunya itu bisa dibawain atau ikut, itu gampang dinyanyiin oleh semua orang. Contohnya lagu yang tadi. Ketika awal Angga bikin lagu itu, yang jadi duluan adalah refnya. Udah kebayang tuh nadanya seperti apa. Na 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 na. Itu yang pertama kali kebuat sama Angga, dan itu langsung wah ini lagu pasti bisa dijadiin sing along, dan itu kebukti gitu ya ketika dibawain sama Supernova, dibawain buat manggung. Ketika Angga bawain lagu itu pasti pas bagian ref semuanya sing along, dan biasanya habis itu baru Angga bikin songnya atau juga verse-nya seperti apa. Dan kenapa Angga bikin formula seperti itu? Karena biasanya kalau kita udah dapetin nada yang paling bagus, nanti buat verse songnya tuh kita nggak punya beban. Beda kalau misalnya kita punya verse yang bagus, misalnya nadanya udah bagus banget nih depannya nih, atau juga verse-nya atau songnya, itu akan jadi beban banget ketika kita mau bikin ref. Karena yang namanya ref itu pasti harus lebih bagus daripada song. Jadi ketika di awal, pikirin dulu kira-kira ini lagu bisa buat singlong orang apa enggak. Salah satunya adalah lagu yang banyak repetisi nada. Kalau misalnya Aku Yang Pergi termasuk banyak tuh repetisi nadanya, misalnya na 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 na, itu kan sama aja tuh repetisi nada. Itu adalah salah satu yang bikin orang jadi catchy, gampang untuk menangkap nada. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya tuh Angga coba untuk buat nyari racun, meneliti gitu ya, kira-kira dari satu lagu ini racunnya seperti apa, lagu seperti ini racunnya seperti apa. Seperti yang kita udah bahas di episode yang lalu, kalau kita susah untuk mendapatkan sesuatu yang original, itu benar-benar berkah banget deh kalau kita bisa dapetin nada bagus tapi original, benar-benar original. Karena yang namanya lagu kan udah berlangsung dari bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun lalu untuk ada yang bikin gitu ya lagunya. Nah, contohnya deh, banyak juga lagu-lagu hits yang akhirnya tuh banyak dimirip-miripin sama lagu orang. Sebenarnya bukannya niru atau juga plagiat, tapi biasanya dia itu nyari racun gitu ya. Biasanya coba nyari racun dari lagu orang yang sudah terkenal dulu. Contohnya adalah lagunya Geisha yang Lumpuhkan Ingatanmu ya. Lumpuhkan Ingatanku. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Nah, itu kan sebenarnya secara tidak sengaja Robby mungkin mengambil satu nada yang udah terkenal duluan. Contohnya lagunya Anang yang bikin hits juga lagunya kan, yang judulnya apa ya? Pokoknya lagunya kayak gini. Memang ku mencintaimu, tapi tak begini. Kan hampir nadanya bersama tuh. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Nah sebenarnya triknya dari bikin adaptasi dari lagu orang yang udah terkenal, ya memang harus dibedain. Ketika Mas Anang bikin dengan depannya Memang ku mencintaimu, nah sama Robby diganti
Dari penekanannya dicoba diganti, padahal sebenarnya chordnya sama, notasinya pun gak jauh beda. Lumpuhkanlah ingatanku. Nah itu kan sebenarnya sama, cuman agak dibedain gitu. Dan dua-duanya jadi hits dan sama-sama nggak terjadi masalah apapun, karena memang dua lagu yang hampir sama tapi memang tidak dijiplak begitu. Atau juga misal lagunya siapa lagi ya? Lagunya Armada yang katakanlah sekarang. Ya, itu kan kalau lagu China-nya itu kan ada juga lagunya FC yang hampir mirip juga gitu. Tapi tetap ada di beberapa part yang coba dimodifikasi gitu ya. Yang penting nggak plek dan jiplek banget niru gitu. Dan memang itu masih jadi perdebatan juga, itu apakah termasuk plagiat atau enggak. Tapi balik lagi niat dari seorang pencipta lagunya ya, kira-kira dia emang udah niat buat jiplak atau enggak. Kecuali memang dia tuh tidak sengaja, dalam artian itu di bawah alam bawah sadarnya dia ketika dia menciptakan nada tersebut. Dan juga ya nggak plak jiplak banget gitu ya, setiap nadanya itu tepat, nggak ada perbedaan sama sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau memang kita punya nada yang agak lemah, notasinya agak lemah, biasanya salah satu trik yang bikin kita jadi hits adalah karena lirik. Nah, ini kesempatan buat kamu yang suka nulis lirik. Ada beberapa tipikal orang yang akhirnya suka sama lagu karena memang liriknya tuh dalam atau juga sesuai dengan apa yang dia rasain. Istilahnya relate gitu ya dengan apa yang dia rasain. Ketika dia udah relate sama lirik, biasanya orang bakalan jadi suka sama lagu tersebut. Apalagi kalau misalnya contoh nih, misalnya lagi tentang musim LDR gitu ya, dia bikin tentang LDR. Ketika orang lagi ngerasain LDR, otomatis ketika dengerin lagu yang liriknya tuh berisi tentang LDR, dia akan jadi ngerasa relate dan jadi suka sama lagunya. Nah, paling nggak itu 3 tuh yang jadi salah satu cara Kangga buat bikin yang namanya lagu hits. Dan kalaupun memang kita tidak bisa bikin lagu hits yang bisa sampai jutaan orang suka atau juga puluhan juta orang suka, paling enggak kita sudah mau bikin lagu yang bukan hanya kita sendiri yang suka, tapi orang-orang di sekitar kita. Kayak dulu aku pernah bikin lagu yang memang kita anggap bikin buat seseorang misalnya. Ya udah, paling enggak yang kita bikinin itu adalah orang yang suka sama lagu kita. Itu akan berkembang dari 1 orang menjadi 2 orang, 2 orang menjadi 5 orang, 5 orang 10 orang, sampai akhirnya berjuta-juta orang yang suka sama karya kita. Yang paling penting terus berkarya, terus bikin lagu aja, nggak usah peduli kira-kira hasilnya itu bakalan bagus apa enggak, karena nggak ada orang yang bikin pertama kali itu jadi bagus. Ketemu lagi ya di episode selanjutnya dengan cara Kangga.